Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 1 September 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya selama 1 bulan ke depan dan 1 minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU/USD selama bulan Agustus, kalau kita perhatikan dari sisi candle yang terbentuk, tentunya tekanan bullish sangat kuat di bulan Agustus ya. Candle ditutup candle bullish, impulsifnya sangat kuat, momentumnya juga sangat besar. Yang menjadikan catatan saya adalah previous monthly high sebelumnya yang ada di bulan Juli, berhasil di breakout dan membentuk high baru hingga di level tertinggi saat ini ya, atau all time high 2531.76, dan previous monthly low ada di 2364.39. Jadi selama bulan Agustus, setelah pasca terjadinya continuation bullish ya candle bulan Juli, koreksi yang terjadi di bulan Agustus itu mencapai level 2364.39. Jadi kalau kita tarik Fibonacci retracement low to high, di bulan Juli, Anda bisa lihat di sini, di mana pembentukan daripada area koreksi itu melewati area 50% di 2401.17 dan masuk area 618 sampai dengan 786 ya, yaitu 2381.68 sampai dengan 2353.94. Setelah terjadi koreksi area tersebut, market kembali lagi bergerak bullish sampai membentuk all time high dan berhasil breakout close daripada high di posisi sebelumnya. Tentunya dengan kondisi seperti ini, saya melihat dorongan continuation bullish sedang berlanjut. Jadi di bulan September ini, menurut saya masih kuat untuk menunjukkan pergerakan bullishnya selama belum ada reversal candle ya. Di monthly ini kan masih belum ada. Bahkan kalau kita lihat secara wave analisa, pasca terjadinya correction wave ya, wave A, B, C, terakhir titik terendah ada di 1614.92. Saat ini sedang berjalan menuju 5 wave. Wave 1, 2, dan sekarang sedang berjalan wave ketiga. Untuk correction wave-nya berikutnya untuk 3 ke 4 di sini masih belum ada reversal candle ya, khususnya di monthly. Kecuali kalau ada reversal candle khususnya di bulan September, contoh candlenya impulsif bearish gitu, atau memakan daripada candle sebelumnya ya, dari bullishnya ini dimakan oleh candle bearish, maka memungkinkan di situ terjadi reversal candle dan berpotensi market akan menuju wave ke-4. Tapi untuk saat ini ya, ternyata kalau kita perhatikan dari candle ke candle pergerakannya itu sedang terjadi continuation bullish. Berarti apakah bulan September akan berlanjut naik? Ya, menurut saya masih kuat kecenderungannya bullish karena belum ada reversal candle sejauh ini. Dan kalau kita perhatikan ya dari high dan low di bulan Agustus, kita juga bisa tarik ya area untuk mencari area koreksi ya. Kita tinggal tarik dari titik low bulan Agustus sampai dengan high-nya bulan Agustus seperti ini. Maka saya melihat
area koreksi selama 1 bulan nantinya di bulan September, target pertama adalah 50%, yaitu 2448.07. Kemudian masuk di zone menurut saya memiliki probabilitas tinggi ya, karena lebih rendah di bawah 50% ya, atau premium discount, yaitu 618 sampai dengan 786, baik di 2400.20 sampai dengan 2428.32. Ya, semoga aja ketika masuk area koreksi dia bisa bergerak bullish kembali. Tentunya ini sebuah area yang harus dipantau ya selama 1 bulan ke depan nantinya, karena posisinya memang close candle terakhir kurang lebih di 2503.40 yang terjadi di hari Jumat ya, close candle terakhir penutupan tepatnya di hari Sabtu ya, di jam wilayah kita. Dan ini area target koreksi ke bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di weekly time frame, oke, untuk melihat kondisi 1 minggu besok ya. Jadi kita tadi udah bahas untuk monthly-nya. Nah, ini untuk pergerakan di 1 minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau kita lihat di candle sebelumnya, oke, di sini ya, candle minggu kemarin dan minggu sebelumnya, di mana pergerakannya ini juga masih konsolidasi, masih bergerak dalam area range. Candle minggu kemarin tidak mampu membentuk high baru, bahkan tidak berhasil break close di atas daripada 2531.76 dan candlenya masuk lagi dalam area range. Bahkan volume perdagangannya dari yang memang terlihat buyers dan sellers sama-sama kuat di hari Minggu kemarin berhasil mengambil daripada body ya di minggu sebelumnya. Tapi ya memang tidak terlalu volatile, catatannya di situ ya, di minggu kemarin. Range-nya itu hanya berkisaran 35.47 dolar per troy ounce. Berarti tidak terlalu volatile, bahkan lebih rendah ya dari biasanya. Biasanya kalau harian aja mencapai 30 sampai 40. Ini 1 minggu itu hanya 35.47 dolar per troy ounce. Artinya kita melihat selama 1 minggu kemarin market itu hanya bergerak naik turun di wilayah area yang terbatas atau bergerak dalam area range. Jadi kalau kita lihat sejauh ini ya belum ada momentum yang sangat kuat, itu yang pertama. Tapi hati-hati ketika ada muncul candle bearish ya, yang masih menjadi catatan saya. Apakah memungkinkan di minggu pertama, karena minggu ini kan dari minggu pertama ya, dari tanggal 2 sampai dengan hari Jumat, dari hari Senin sampai dengan Jumat, ini adalah minggu pertama. Apakah nantinya weekly meneruskan daripada bearishnya ini dengan batas previous week low ada di 2493.66. Kalau area tersebut di break dan minggu ini candlenya membentuk impulsif bearish, contohnya seperti ini, hati-hati ya. Kalau terbentuk candle bearish seperti ini minggu besok ya, minggu ini maksud saya, maka memungkinkan akan terjadi potensi koreksi. Nah, targetnya sampai berapa? Di sini saya melihat area fair value gap di time frame weekly. Tentunya ini akan menjadikan area untuk saya pantau ya. Karena saya masih fokus untuk mencari momentum bullishnya ya. Karena saya masih melihat kuat untuk bullish di XAUUSD, dan tadi kita udah bahas ya di high time frame khususnya di monthly. Ini kalau dia bergerak bearish ini momentum yang sangat bagus. Jadi sebelum menuju area koreksi di bulan September, target saya adalah 50% 2448.07, kemudian 618 2428.32 sampai dengan
0,6%, 2400 ya, 0,20, maka akan menguji dulu area fair value gap yang berkisaran 2470,85 sampai dengan 2458,87. Karena area tersebut sangat memungkinkan ya. Adapun kalau dia bergerak naik dulu ya, menguji zone area resisten ya, yang berkali-kali mencoba di break tapi gagal, rejection terus, dan kalau kita tarik ke bawah hanya berkisaran 50 ya sampai dengan 60 menuju area fair value gap. Bahkan kalau dorongan sellernya kuat itu bisa mencapai di area 50% secara langsung di minggu pertama. Artinya untuk koreksi di minggu pertama juga sangat kuat. Biasanya kan satu minggu antara 60 sampai dengan 80 dolar per troy ounce ya pergerakannya, yang bisa menjadikan tekanan yang sangat kuat. Nah, ini sangat memungkinkan. Maka disinilah target area koreksi ya di minggu ini yang akan saya kawal ketika nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil sudah menunjukkan konfirmasi adanya penurunan. Oke. Dan apakah minggu pertama nggak bisa untuk bergerak naik? Kalau kita lihat secara candle ya memang masih konsolidasi. Tentunya sederhananya kalau area resisten yang terbentuk di beberapa minggu lalu berkali-kali dia berusaha untuk break di atas 2529 sampai dengan 2531,76, ini belum berhasil. Kalau berhasil ya tentunya dia akan menunjukkan bullish momentum yang sangat kuat. Udah pasti dia akan bergerak naik yang sangat tinggi. Oke, maka tidak ada konfirmasi yang menunjukkan seller yang kuat gitu. Jadi secara keseluruhan ya memang pergerakan XAUUSD ini masih memiliki kecenderungan bullish. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily ya untuk kondisi pergerakan hariannya. Nah, di sini saya rasa market tidak menunjukkan adanya konfirmasi penurunan ya, karena pergerakannya sangat rapat. Ya, makanya kita lihat tadi di minggu sebelumnya ada pembentukan spanning top, dan minggu ini juga spanning top cuman ditutup di candle bearish dan tidak ada momentum yang sangat kuat untuk dia menunjukkan aktivitas bearish yang sangat kuat. Jadi masih bergerak dalam area range. Dan acuan saya untuk time frame daily yang tadi ya, kalau betul-betul area sebelumnya ya, baik di 2529.13 sampai dengan 2531.76, kalau ini di breakout seperti ini ya, ya tentunya dia akan menuju target di posisi ini kurang lebih di area 2543 poin sekian sampai dengan 2554.38 menuju ke posisi itu. Cuman candle terakhir kalau kita perhatikan ya, kalau kita ikutin ya dari pergerakan candle ini, low-nya di hari Kamis itu berhasil di break dan membentuk low baru 2494.21. Kemudian previous daily high-nya juga masih di area resisten yang tentunya belum ada rejection ya di wilayah tersebut. Jadi masih bergerak dalam area range, masih terkonsolidasi. Oke, saya akan tandain dulu apakah ini adalah batas areanya ya. Jadi saya punya area yang menurut saya ketika bawah 2485.33 breakout body candle, ingat breakout body candle ya, atau breakout body candle di atas 2525.26, kalau area tersebut di break di time frame daily ya, dia akan bergerak naik. Tapi kalau breakoutnya di bawah 2485.33 ya tentunya dia akan bergerak bearish ya, seperti ini. Targetnya adalah di posisi fair value gap. Jadi kalau nanti daily-nya breakout body candle di bawah 2485.33, insya Allah dia akan menunjukkan potensi penurunan. Target saya adalah liquidity yang pertama di sini. Ini adalah area liquidity, mengambil sisi 2470.85 ya, baru dia akan bergerak naik. Oke, tapi ceritanya lain kalau
saya ingatkan ya, ketika 2529.13 sampai dengan 2531.26 di break ya, dia akan melanjutkan kenaikannya. Oke, dan sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya untuk peluangnya. Nah, di time frame 4 jam pergerakan Nexal USD sampai dengan saat ini masih berada dalam correction wave dan membentuk pola ascending triangle. Dan ascending triangle ini sementara ini ya di hari Jumat itu candle impulsif time frame 4 jam terakhir berhasil breakout daripada trendline. Tapi apakah ini nanti akan terjadi false break atau dia akan menunjukkan penurunannya kembali? Kalau kita lihat secara pembentukan candle memang berpotensi dia akan bergerak turun. Karena dari sisi low terakhir ya, low weekly minggu kemarin 2493.66 ini belum berhasil di breakout. Oke, dari pergerakan yang hari Jumat. Jadi low-nya di hari sebelumnya itu belum berhasil di break. Ya, tentunya saya akan memantau kembali. Saya melihat dari sisi area yang berkisaran ya di sini. Sebentar saya tandain dulu. 2512.25 sampai dengan 2520.19. Ini adalah area order block. Ya, di area tersebut area yang akan saya jadikan zona pantau. Oke. Saya akan ngikutin daripada pergerakan yang terjadi di hari Jumat ya. Kalau kita lihat time frame 4 jam ada Marubozu bearish, meskipun ada perlawanan candle bullish ya. Dia masuk lagi dalam area range, memungkinkan dia akan menunjukkan bullishnya menuju area order block. Saya akan pantau di area sini berkisaran antara 2512.25 sampai dengan 2520.19. Ini adalah zona area yang menurut saya berpotensi yang sangat kuat. Targetnya adalah menguji sekali lagi area batas breakout yang saya tandain di sini. Oke, yang berkisaran antara 2484.96 ya, akan menguji ke area sini. Nah, seperti ini. Oke, batasan atas saya masih sama. Kalau memang potensi konfirmasi dari candle 4 jam ini menunjukkan bearish dan ternyata area order block tidak ada konfirmasi adanya konfirmasi candle ya atau structure yang menunjukkan reversalnya dan hanya menunjukkan impulsif bullish, bahkan berhasil close di atas daripada area resisten, ya memungkinkan dia sudah kembali lagi ke pergerakan bullishnya. Jadi itu ya, potensi kuat area order block yang pertama di sini 2512.25 sampai dengan 2520.19. Kalau betul-betul terjadi konfirmasi adanya pembentukan candle impulsif bearish ataupun bearish engulfing ataupun bearish pin bar trend side down, memungkinkan dia akan bergerak turun. Tapi kalau dia membentuk impulsif bullish, hati-hati, maka dia akan menguji sekali lagi area resisten. Ketika itu di break, maka dia akan berlanjut naik. Jadi keluar dari pada area konsolidasi pembentukan ascending triangle ini dan bergerak naik yang cukup tinggi. Oke. Karena minggu ini pastinya banyak rilis news ya di minggu pertama. Saya akan bahas sedikit di sini. Oke, untuk news minggu ini ya. Kalau kita lihat di hari Senin, di sini Amerika bank holiday ya, market insya Allah tidak akan terjadi volatile tinggi ya. Jadi akan bergerak terbatas khususnya hari Senin. Kemudian berlanjut di hari Selasa, itu ada IHSG Manufacturing PMI, market akan menunjukkan pergerakan volatilenya yang akan menunjukkan arahnya. Apakah akan terjadi continuation bullish atau akan terjadi penurunan. Dan selanjutnya di hari Rabu, tanggal 4 September ada GOLTS Job Opening pukul 21.00. Di sini akan menunjukkan arah pergerakan kembali yang sangat volatile sampai dengan momentum hari Kamis dan hari Jumat ya. Khususnya hari Jumat karena di sini kita akan dihadapi news pukul 19.30 yang setiap bulan rilis. Yang pertama ada average hourly earning ya, penghasilan per jam.
akan rilis beserta non-farm employment change atau NFP dan unemployment rate. Nah, disinilah utama daripada 1 minggu ini ya menurut saya akan menunjukkan apakah minggu ini akan ditutup candle bearish atau candle bullish. Jadi dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat ini adalah area di mana market akan bergerak sangat volatile. Jadi teman-teman bisa pantau ya di jam-jam ini dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Dan pastinya saya akan membahas juga setiap harinya apa dampaknya dan apa yang terjadi ketika rilis news ini terhadap indeks dolar ya tentunya ya, terhadap indeks dolar yang memang memiliki kecenderungan apakah akan balik reversal dia bergerak bullish atau akan hanya terbatas koreksi dan melanjutkan penurunannya. Oke. Jadi ini news yang bisa saya sampaikan ya untuk minggu depan, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Saran saya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing, itu yang paling penting. Kalau memang sesuai, kalau memang cocok bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai nggak usah diikutin. Oke, ambil aja baiknya, buang buruknya. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Happy weekend, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.